Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 139 ayat 23. Demikianlah sabda Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Tema renungan saat ini adalah ketika Tuhan menyelami masa lalu kita. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masa lalu adalah bagian dari hidup yang tidak dapat kita hapus atau ulang kembali. Ada orang yang menyimpannya sebagai kenangan indah, tetapi banyak juga yang menyimpannya sebagai luka yang tak tersentuh. Luka itulah yang sering mempengaruhi cara seseorang bertindak, bersikap, bahkan memandang hidup di masa sekarang. Kisah Carlton Harris yang dijuluki sebagai bandit bertelanjang kaki adalah contoh nyata bahwa masa lalu dapat membentuk seseorang secara drastis, baik ke arah yang benar maupun sebaliknya. Carlton tumbuh dalam keluarga yang penuh kekerasan dan pengabaian. Ia tidak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, atau bimbingan. Ketika ayah tirinya meninggal, ibunya terpuruk dalam alkohol dan semakin mengabaikan dirinya. Kekosongan kasih di masa kecil menuntunnya pada keputusan-keputusan berbahaya. Ia melarikan diri dari rumah, mencuri makanan, dan hidup di hutan. Semua itu membentuknya menjadi seorang penjahat muda yang terkenal. Meskipun tindakannya salah. Kisahnya mengingatkan kita bahwa masa lalu yang terluka dapat menjadi pintu menuju jalan hidup yang salah jika tidak pernah dipulihkan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, namun kabar baik bagi setiap orang percaya adalah Tuhan mampu menyelami masa lalu kita lebih dalam daripada siapapun. Mazmur 139 ayat 23 adalah undangan untuk membiarkan Tuhan masuk, memeriksa dan memulihkan bagian-bagian hati yang mungkin sudah lama kita tutupi. Tuhan tidak hanya ingin melihat masa lalu kita, Ia ingin menyembuhkannya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bayangkan sebuah rumah tua yang lama ditinggalkan. Di salah satu sudutnya ada sebuah ruangan kecil yang selalu terkunci. Ruangan itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba dan berisi barang-barang lama yang rusak. Foto yang sobek, furnitur patah, kenangan yang tidak ingin pemiliknya lihat. Pada suatu hari, seorang tukang restorasi datang dan pemilik rumah mengizinkannya untuk membuka ruangan itu. Sang tukang tidak menghakimi, ia hanya membersihkan, memperbaiki, dan menata ulang segala sesuatu sampai ruangan itu berubah menjadi ruang yang indah dan terang.
Begitu pula dengan hati kita. Ada ruangan-ruangan masa lalu yang mungkin kita biarkan terkunci bertahun-tahun. Ada pahit, kecewa, disakiti, dimanja berlebihan, atau tidak pernah dikasihi. Namun ketika kita mengizinkan Tuhan untuk membuka ruangan itu, Ia tidak datang untuk menegur masa lalu kita. Ia datang untuk memulihkan, menyembuhkan, dan mengubah ruangan itu menjadi bagian indah dari hidup kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat memilih masa lalu kita, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita meresponnya hari ini. Tuhan menunggu kita untuk berkata, "Tuhan, selamilah hatiku, masuklah ke masa laluku, dan ubahlah aku." Ketika kita berdamai dengan masa lalu melalui kasih Kristus, kita dapat mengampuni orang-orang yang pernah melukai kita. Kita dapat melepaskan kepahitan, dan hidup kita menjadi saluran berkat, bukan lagi bayangan dari luka lama. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, hidup yang mau dipulihkan oleh Tuhan adalah hidup yang akan dipakainya untuk memulihkan banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, selidikilah hati kami dan masuklah ke masa lalu kami. Angkatlah setiap pengalaman pahit, setiap luka, dan setiap air mata yang telah membentuk kami. Ubah semuanya menjadi permata berharga yang memuliakan Engkau. Pulihkan kami dengan kasih dan pengampunan-Mu, agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.